Kalau udah ada batu ginjal nih dok, apakah semua kasus batu ginjal itu harus dengan operasi besar dok? Untuk batu ginjal sendiri sebenarnya kita bagi tata laksananya menjadi beberapa bagian ya, seperti dengan terapi, obat-obatan untuk mengeluarkan batu ginjal tersebut. Kemudian tata laksana berikutnya yang bersifat non-invasif seperti contohnya SWL, yaitu dengan memecahkan batu dengan gelombang. Kemudian apabila sudah ada sumbatan, disarankan tindakan melalui peneropongan atau secara endourologi. Kalau batunya terlalu besar ya memang harus dibedah ya, tidak bisa melalui tindakan yang lainnya. Untuk tindakan SWL itu biasanya dilakukan untuk ukuran batu di bawah 2 cm. Nah, tindakan ini bersifat non-invasif, pasien bisa langsung rawat di jalan, tidak usah perlu dirawat, tidak perlu melakukan puasa, dan tidak ada pembedahan sama sekali. Jadi tindakannya pasien akan diberikan obat anti nyeri melalui peranus ya. Kemudian pasien akan suruh berbaring kurang lebih selama 60 menit, tindakannya ini akan dilakukan. Jadi setelah itu memang pasien bisa beraktivitas kembali. Dengan pasien yang ciri-cirinya ada nyeri pinggang, seperti dari pinggang menjalar ke perut, seperti diremas-remas, hilang timbul, bahkan ada gangguan kencing berwarna merah, bisa disertai dengan mual muntah. Nah, itu udah ciri-ciri yang harus diwaspadai adanya batu di saluran kemih. Nah, pasien disarankan untuk segera berobat ke poliurologi. Di Rumah Sakit Citra Sari Husada ini, alat untuk urologinya sudah cukup lengkap. Kita sudah ada pelayanan CT scan, bahkan sampai tindakan endourologi, dan yang terbaru tindakan SWL. Kemudian nanti kita akan lakukan pemeriksaan di mana letak batunya, kemudian ukuran batunya, di mana hal tersebut akan mempengaruhi tindakan apa yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Kalau di bawah 2 cm masih bisa dilakukan tindakan ESWL. Pipihnya keruh kayak air teh, pinggangnya sering sakit. Awalnya kan sudah didiagnosa batu ginjal, batunya semakin membesar. Sekarang udah nggak terlalu sakit pinggangnya, kakinya juga udah nggak ada keluhan lagi. Saya namanya Ibu Sumaini, aslinya dari Brebes. Saya Titi Mulyani, anaknya Bu Sumaini, mengantar ibu saya untuk pemeriksaan urologi. Pipihnya keruh kayak air teh, pinggangnya sering sakit. Kalau lagi capek, Kecapean banyak aktivitas, jadi pinggangnya sering sakit. Iya. berat. Awalnya kan sudah didiagnosa batu ginjal, terus selanjutnya dokter menyarankan untuk continue tindakan SWL, lalu kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit, terus sama dokter urologinya disarankan untuk SWL kembali karena batunya semakin membesar. Dulu sempat stop tidak SWL secara continue gitu karena keluhannya muncul lagi. Ibu baru melaksanakan SWL kembali. Alhamdulillah setelah SWL 1 kali di Rumah Sakit Intan Barokah ada perbaikan, sekarang udah nggak terlalu sakit pinggangnya, kakinya juga udah nggak ada keluhan lagi. Untuk masyarakat di luar sana yang mengalami keluhan sama seperti nyeri pinggang, tidak usah takut untuk melakukan pemeriksaan. Lebih baik diobati lebih cepat daripada penyakitnya semakin parah. Penanganannya juga baik. Tadi setelah saya konsulkan bisa beberapa kali, jadi tidak dibatasi. Selama pasien ada keluhan di Rumah Sakit Intan Barokah akan ditangani layanan SWL sampai ada benar-benar perubahan untuk ke pasien lebih baik. Untuk Rumah Sakit Intan Sari Husada, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Alhamdulillah sangat maksimal, sangat baik pelayanannya. Untuk Dr. Aldi, spesialis urologi di Rumah Sakit Intan, terima kasih untuk arahan dan terapinya. Alhamdulillah saya sekarang semakin membaik. Kali ini gue bakal bahas topik yang kadang bikin orang nggak nyaman untuk duduk, tapi juga nggak nyaman kalau misalkan mau cerita. Nah, yaitu tentang wasir alias hemoroid. Jadi secara prinsip sebenarnya wasir itu ada dua. Ada wasir yang di luar, kita sebutnya
hemoroid eksterna, ada wasit yang di dalam hemoroid interna. Yang paling sering dikeluhkan muncul benjolan dari dalam kan dok ya. Iya. Nah sebenarnya wasir interna itu ada 4 grading, Oke. grade 1 sampai grade 4. Grade 1 yang paling ringan, grade 4 yang paling berat. Nah untuk grade 1 sendiri biasanya memang belum ada benjolan, tapi disertai dengan keluhan misalnya BAB-nya keluar darah segar tadi. Kemudian ada beberapa kasus juga yang menyebut tidak nyaman ketika BAB, atau mungkin disertai sama keluhan semacam panas di daerah anus ketika BAB atau duduk yang lama. Itu hati-hati, seperti itu juga sudah masuk mungkin awal dari grade wasir. Jadi kalau memang sudah gejala awal, sarannya segera kontrol ke bagian bedah biar di treat apakah ini betul suatu wasir atau ada kelainan lain. Grade 2 sudah muncul benjolan. Oke. Benjolannya biasanya muncul ketika kita BAB atau menghadang terlalu kuat. Nah, yang spesifik adalah benjolan ini kan masuk sendiri dok. Jadi ketika BAB dia keluar kemudian masuk kembali. Grade 3 benjolan yang keluar tadi tidak bisa masuk secara spontan. Jadi kita secara manual harus didorong ke dalam. Nah yang grade 4 ini yang biasanya datang ke rumah sakit kebanyakan karena benjolan sudah keluar dan tidak bisa masuk, bahkan dengan didorong dok, dipaksa, rata-rata sudah saya paksa dok, udah saya dudukin segala macam, nggak bisa. Akhirnya beliau datang ke rumah sakit karena sudah berat lah istilahnya gitu. Makanya mungkin himbauan awal berhubungan dengan BAB darah, terutama darah segar, kemudian nyeri-nyeri dari sekitar anus, atau mungkin tidak nyaman ketika BAB, sarannya coba periksakan. Karena semakin cepat kita ketemu, semakin kita diagnosis lebih awal, treatmentnya juga lebih mudah dok. Dan kesembuhannya lebih baik. Dan kalau misalnya kita bicara tentang nyeri, akan jauh lebih minimal dibanding kalau kita temukan dalam stadium lanjut. Sejauh ini saya senang masak ya. Jadi sangat-sangat terlepas bebannya di saat saya masak. Saya pernah menerima kasus remaja yang depresi ditinggal oleh papanya meninggal. Tidak makan, tidak tidur, sampai berhenti kuliah. Had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it. Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Mariati, spesialis kedokteran jiwa. Saat ini saya lagi bekerja di Rumah Sakit Citrasari Husada Karawang. I used to live with ghosts. Saya sarjana kedokteran umumnya yaitu di Universitas Abdul Tama Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Untuk pengambilan spesialisasinya saya di UNS atau Universitas 11 Maret Solo. Before they'll see it again. Alasan saya mengambil ilmu kedokteran jiwa yaitu saya tertarik dalam hal kondisi psikologis pada beberapa pasien, pada orang-orang yang mengalami gangguan terlepas dari kondisi fisiknya. Sleepless in the onyx. Pengalaman menarik saya pada saat saya jadi dokter umum, saya pernah dinas di puskesmas. Kemudian saya melihat beberapa terapi dokter umum yang saya berikan, kok pasiennya banyak yang responnya cuman tidak signifikan ya. Kemudian pada saat saya telusuri, rupanya ada hal lain di balik terapi yang diberikan saat ini. Kasus yang paling menarik yang saya terima pada saat di dokter umum yaitu kondisi psikologis pada anak usia 12 tahun di mana riwayat broken home orang tuanya, sehingga saya tertarik ingin mendalami ada apa di balik itu. You would just oppose and Tapi don't mungkin lebih ke tantangan ya di saat saya memberikan pelayanan ke pasien-pasien yang lebih ke arah mentalnya, di saat mereka datang dengan perubahan yang signifikan, ditambah bisa beraktivitas dengan baik, itu merupakan apresiasi terbesar untuk pribadi saya, sehingga saya ingin jadi lebih baik dan ingin jadi bagian dari penyembuhan dari mereka. life is a song, it ends. Saya pernah menerima kasus remaja yang depresi ditinggal oleh papanya meninggal. Nah, di situ sampai terganggu secara aktivitas, tidak makan, tidak tidur, sampai berhenti kuliah. Nah, di mana pada saat saya membimbing, saya ikuti, saya terapi, pasien ini perlahan-lahan pulih, kemudian bisa beraktivitas, dan yang paling saya senangi itu ibadahnya lancar dan sudah berani untuk interaksi ibadah di masjid. Itu membuat saya suatu apresiasi untuk saya. Now the sky is all. Kalau dari saya itu healing terbesar saya itu lebih ke ngumpul ya bersama keluarga, bersama suami, anak, kemudian menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Kalau hobi sih sejauh ini saya senang masak ya.
Jadi sangat-sangat terlepas bebannya di saat saya masak, kemudian ngumpul dengan keluarga besar itu sangat saya nikmati. Teman-teman di luar sana, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, kalian tidak sendiri. Gangguan mental ini bukan stigma, gangguan mental ini bukan aib. Kalau kalian merasakan sudah terganggu dalam aktivitas kalian, segera cari profesional, cari psikiater. Kalian butuh ditemani, kalian bisa bangkit, kalian bisa pulih kembali dengan ketidaknyamanan ini. Kamu tidak sendiri. Olahraga yang saya tekuni adalah gym, saya suka zumba, saya suka pilates, dan saya suka yoga. Salah satu case yang menarik yang pernah saya tangani adalah kasus multiple trauma dengan pasien datang dengan kesadaran yang hampir koma. Ayo. Hai, perkenalkan sahabat Intan, saya Dr. Eka Putri Maulani, saya seorang spesialis bedah umum yang ada di Rumah Sakit Citra Sari Husada, Karawang, Jawa Barat. Saya menempuh pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana yang ada di Jakarta. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis bedah umum di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Menurut saya, ilmu bedah itu sesuatu ilmu yang cukup menarik, menantang, dan memicu adrenalin. Dan salah satunya, dia bersifat skill atau kemampuan khusus untuk di meja operasi. Salah satu case yang menarik yang pernah saya tangani adalah kasus multiple trauma dengan pasien datang dengan kesadaran yang hampir koma, lalu pasien masuk ke kamar operasi dan kita lakukan tindakan, dan saat ini pasien dalam kondisi pemulihan. Hobi, sebagai seorang dokter dan juga sekaligus seorang wanita, tentu hobi salah satu yang saya sukai adalah olahraga, traveling, dan belanja. Olahraga yang saya tekuni adalah gym, saya suka zumba, saya suka pilates, dan saya suka yoga. Salah satu alasan saya kenapa saya gym, karena berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang ahli bedah, di mana kekuatan otot menjadi sumber utama sebagai penopang dalam saya menjalani profesi sehari-hari. Hai sahabat Intan, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dengan rajin berolahraga, menjaga pola hidup sehat, dan makanan sehat tentunya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk kontrol ke poli terdekat dengan keluhan Anda masing-masing. Sebagai seorang ahli bedah, saya menangani kasus hemoroid yang bisa dilakukan dengan penanganan secara laser, usus buntu, hernia, trauma abdomen, tumor payudara, dan keluhan lain. Saya berpraktek dari Senin sampai dengan Jumat dari jam 18.30 sampai dengan 20.30. Kerja duduk kelamaan bikin leher sama punggung kaku. Ini 3 cara yang bisa kamu lakuin di mana aja kurang dari 2 menit. Upper trap stretch. Pegang kepala pelan, miringkan ke kanan atau ke kiri, tahan 15 detik, ulangi sisi yang lain. Stretching ini mengurangi ketegangan otot upper trapezius yang sering kerja ekstra saat kamu nunduk di depan laptop. Kedua, thoracic extension stretch. Buka dada, tarik nafas, ulangi 10-12 repetisi secara pelan. Gerakan ini melawan posisi bungkuk yang bikin punggung atas cepat kaku. Seated low back rotation stretch. Putar pelan, jaga pinggul tetap menghadap ke depan. Rotasi ini membantu mengurangi stiffness area lumbar yang kaku karena duduk terlalu lama. Lakuin 1-2 kali sehari, dijamin badan kamu jadi lebih enteng. Kalau nyerinya menetap dan semakin parah, jangan ragu buat cek ke dokter atau fisioterapi.
Terasa nyeri di pinggang saat kita duduk sekitar 5-10 menit, terus saya bangun itu pinggangnya terasa sakit. Untuk melakukan aktivitas setelah bangun itu butuh waktu beberapa 5 menit untuk bisa stabil lagi. Jika ada keluhan rasa nyeri di punggung atau di area manapun, bisa coba langsung ke dokter spesialis intervensi nyeri. Oke, kita baru selesai melakukan tindakan radiofrekuensi ablasi pada pasien perempuan 41 tahun dengan keluhan nyeri punggung bawah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, yang katanya pasien meyakini itu adalah sebuah nerve jepit, tapi kemudian kita lakukan evaluasi, kita lakukan pemeriksaan baik fisik maupun penunjang, dan hasilnya pasien mengalami lumbal facet pain syndrome, yaitu kelainan yang ada di sendi facet di bagian tulang belakang yang kemudian kita terapi dengan radiofrekuensi. Untuk keluhan saat ini pasca tindakan jauh lebih enakan dari sebelumnya, yang tadinya rasa sakitnya sebelum tindakan itu sekitar 8-9, sekarang udah 2 atau 3. Kemarin saya tindakan baru 1 malam udah jauh terasa perbedaan. Lutut saya yang tadinya berjalan sakit dan berat, puji Tuhan saat ini sudah berubah, lebih ringan, lebih nyaman, bahkan untuk berjalan dan berdiri pun lebih ringan sekali, bahkan lebih enak dari yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Wati, asal Kerawang, usia saya 59 tahun. Sehari-hari saya ibu rumah tangga. Mengalami nyeri lutut 1,5 tahun. Yang saya rasakan lutut untuk berjalan tuh sakit, linu, bahkan terasa berat sekali untuk melangkah. Skor nyeri saya dari 1 sampai 10, 8. Saya sudah berobat ke salah satu rumah sakit. Dengan pengobatan itu, fisioterapi sudah saya lakukan, dengan minum obat juga, namun belum ada perubahan sama sekali. Saya tahu Dokter Agung dari media sosial yang saat itu lewat beranda. Setelah tindakan dokter dengan penanganan dokter yang luar biasa, saya merasa nyaman. Lutut saya yang tadinya berjalan sakit dan berat, puji Tuhan saat ini sudah berubah, lebih ringan, lebih nyaman, bahkan untuk berjalan dan berdiri pun lebih ringan sekali, bahkan lebih enak dari yang sebelumnya. Dokter Agung luar biasa, jujur dengan penanganan Dokter Agung yang begitu baik banget, apalagi sabar banget dengan kondisi tubuh saya yang berat, besar, tapi Dokter Agung luar biasa, kesabarannya saya acung jempol. Buat orang-orang yang mengalami sakit lutut seperti saya, jangan takut, jangan ragu, datang dan periksakan sakit lutut Anda ke Dokter Agung, dokter intervensi nyeri. Saya mengucapkan terima kasih banyak dengan penanganan dokter. Mungkin tangan Tuhan lewat dokter yang menangani lutut saya. Tuhan Yesus memberkati dokter. Amin. Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. You can ask the flowers, I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Cuman yang perlu ditekankan, darahnya harus darah segar ya. Kalau darahnya misalnya kehitaman, bukan dari wasir. Bisa jadi juga karena perlukaan, karena faktor infeksi, atau juga bisa karena tumor. Jadi memang butuh pemeriksaan fisik lebih lanjut. Pernah keluar darah waktu BAB sama jongkok lama, tapi nggak keluar gitu. Jadi mungkin itu gejala wasir grade 1. Merasa ada sesuatu yang ada di dalam anus, kemudian ngedan akhirnya berdarah. Jadi ada beberapa kasus, sensasi yang timbul adalah sensasi seperti ingin BAB. Akhirnya pasien merasa harus BAB, ternyata sebenarnya belum, tidak ingin BAB. Makanya ketika dia mengedan terjadi keluar darah tadi. Cuman yang perlu ditekankan, darahnya harus darah segar ya. Kalau darahnya misalnya kehitaman, bukan dari wasir. BAB berubah warna.
terus kadang hitam, kuning, hijau, dan tapi kadang juga ada darahnya. Itu indikasi wasir itu bukan? Kalau ada BAB disertai dengan darah segar, indikasinya ke arah wasir. Cuman diferensial diagnosisnya juga bisa ada beberapa ya, tadi yang saya bilang. Bisa jadi juga karena perlukaan, karena faktor infeksi, atau juga bisa karena tumor. Jadi memang butuh pemeriksaan fisik lebih lanjut. Kemudian kalau perubahan warna bisa faktor penyebab yang lain, misalnya kayak makan. Nih, misalnya contoh kalau para keluarga Intan Barokah pernah makan buah naga, coba besok paginya dilihat. BAB-nya juga akan berwarna agak berubah seperti kemerahan. Jadi faktor-faktor luar seperti makanan, faktor-faktor luar seperti obat-obatan khusus juga ada beberapa yang berpengaruh pada warna dari BAB. Kalau sudah ada benjolan dok di mulut anus, udah berasa itu, tapi nggak pernah ada darahnya, nggak pernah BAB keluar darah segar itu nggak pernah, cuma berasa ada yang ganjel gitu. Bisa jadi kategori hemoroid yang eksterna tadi. Jadi kalau hemoroid eksterna, beberapa kasus masih awalan, belum terlalu nyeri, masih bisa kita obati. Tapi yang penting adalah diagnostik dulu. Kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian kalau memang suatu hemoroid bisa kita obatin. Saya mau tanya dong, tentang wasir ini apa sih dok? Gejala awal yang dari pasien keluhkan kalau yang berdasarkan pengalaman dokter? Kebanyakan kalau di rumah sakit kita, kebanyakan pasien itu datang di stadium lanjut dok. Jadi kalau saya bilang ya relatif terlambat. Karena mungkin tadi dari awal bahwa wasir itu termasuk penyakit yang tanda kutip mungkin pasien malu ya untuk mengungkapkan. Jadi rata-rata yang datang ke sini dengan benjolan, nyeri, dan sudah besar. Padahal sebenarnya kalau dirunut dari awal, wasir itu sebenarnya bisa ditemukan dalam stadium yang awal. Jadi mungkin sebagai pendahuluan dulu ya. Wasir itu kan, atau bahasa orang secara umum ada yang bilang ambeien, atau secara medis kita sebutnya sebagai hemoroid. Itu ada kelainan struktur yang mengakibatkan pembuluh darahnya itu rusak dok. Disertai sama kerusakan dari bantalan di sekitar anus, sehingga muncul gejala-gejala seperti yang tadi disebutkan. Gejala awal itu berhubungan dengan biasanya datang dengan keluhan BAB darah dok. BAB darahnya segar, dengan atau tanpa benjolan. Jadi secara prinsip sebenarnya wasir itu ada dua. Ada wasir yang di luar, disebutnya hemoroid eksterna. Ada wasir yang di dalam, hemoroid interna. Yang paling sering dikeluhkan muncul benjolan dari dalam kan dok ya. Nah sebenarnya wasir interna itu ada 4 grade. Grade 1 sampai grade 4. Grade 1 yang paling ringan, grade 4 yang paling berat. Selama ini kan ketakutan pasien untuk operasi adalah nyeri dok. Memang karena sistem saraf di daerah anus itu memang sangat kompleks dan banyak. Jadi ketika dilakukan tindakan operasi konvensional, jadi operasi wasir itu banyak dok ya metodenya. Zaman dulu kita lakukan hemoroidektomi namanya. Jadi pengangkatan wasir dengan pisau lah. Jadi kita ambil wasirnya, kemudian kita jahit, kita perbaiki lah intinya gitu. Itu memang sangat sakit sekali. Makanya berkembang di masyarakat, dok operasi wasir itu sakit banget ya dok. Memang betul operasi wasir itu sakit. Tapi dengan berkembangnya metode, berkembangnya zaman, kita akan menemukan metode-metode baru yang relatif nyerinya minimal. Kalau memang dia stadium 3 atau 4, kita akan lihat apa yang cocok untuk pasien tersebut. Kalau di rumah sakit kita dok, saat ini kita punya metode baru dok. Di rumah sakit ya, maksudnya metodenya sudah berkembang cukup lama, cuma di rumah sakit kita ada metode baru dengan penggunaan laser. Laser ini digunakan untuk pasien-pasien dengan stadium 3 sebenarnya dok. Stadium 3 yang tidak terlalu besar. Prinsipnya adalah kita menghilangkan atau mengecilkan wasir dengan menggunakan laser. Dia tidak menggunakan pisau sama sekali, tidak ada irisan sama sekali, tidak ada jaringan yang dibuang sama sekali, sehingga kalau ditanya dari segi nyeri jauh lebih minimal. Jadi rata-rata pasien menyampaikan bahwa setelah tindakan operasi 1 kali 24 jam pasien sudah aktivitas jalan dan segala macam itu sudah lebih baik. Kalau dulu, zaman dulu, kalau misalnya post hemoroidektomi yang konvensional ya dengan pisau tadi, rata-rata pasien itu mengeluhkan bisa sampai sebulanan sakit. Luar biasa, jauh perbedaannya dok. Kalau kita bicara masalah nyeri antara metode yang dengan menggunakan laser dengan metode yang menggunakan konvensional dengan hemoroidektomi tadi. Oke, cukup menarik dok. Hai, saya Dr. Putri. Saya Dr. Saiful Islam, spesialis bedah. Saya Dr. Samsul Bahri. Saya dari STWC Cabang Karawang. Wasir merupakan penyakit yang umum di masyarakat. Wasir kasus yang paling sering terjadi pada wanita, terutama saat hamil dan juga pasca melahirkan. Saat ini Rumah Sakit Citra Sari Husada sudah memiliki teknologi minimal invasif untuk mengatasi wasir yang pasti lebih nyaman,
minimal sayatan, lebih cepat penyembuhan, dan tanpa jahitan. Jangan tunggu sampai kondisi buruk, segera konsultasikan di ST Wasir Center Rumah Sakit Citra Sari Sadaka.